Untuk pertama kalinya, wanita ini datang ke kios barang antik untuk mencari peruntungan. Tetapi setelah melihat-lihat, ia tidak menemukan barang berharga saat itulah. Ia tidak sengaja menyenggol kios di sebelahnya. Hanya dengan sekali lihat, wanita itu yakin bahwa stempel di depannya adalah harta karun yang tak ternilai. Maka, ia segera mengambilnya dengan gembira untuk diperiksa. Melihat hal itu, pemilik kios justru tidak senang dan mengatakan bahwa semua barang di kiosnya bagus. Kecuali stempel di tangan wanita itu yang tidak berharga, padahal wanita itu memiliki mata batin yang bisa menilai barang antik. Dan di kiosnya, selain stempel ini, semuanya palsu. Wanita itu pun langsung menanyakan harganya kepada pemilik kios. Pemilik kios langsung mengenali wanita itu sebagai orang awam. Maka, ia langsung memasang harga tinggi, 200 yuan. Mengetahui harga stempel yang sebenarnya, wanita itu merasa sangat beruntung. Ia pun langsung membayar dan membeli stempel itu. Nona, jangan sampai Anda tertipu olehnya. Barang ini sama sekali tidak berharga. Barang yang sudah dibeli, tidak dapat dikembalikan. Mendengar itu, wanita tersebut langsung menegaskan tidak akan mengembalikannya. Sementara itu, seorang ahli di seberang, seolah mengetahui identitas wanita itu, menasihatinya. Wanita itu menggunakan uang hasil jerih payah suaminya untuk membeli barang, dan sebentar lagi ia akan kehilangan segalanya jika wanita itu pintar. Sebaiknya ia pulang saja. Mendengar itu, wanita tersebut tidak peduli. Bahkan stempel giok dari zaman dinasti Qing saja tidak bisa dikenali. Menurut harga pasar, barang ini setidaknya bernilai 10.000 yuan. Pernyataan itu mengejutkan semua orang yang ada di sana. Namun, pria botak yang mengaku ahli itu mengatakan bahwa wanita tersebut hanya mencari perhatian. Stempel itu hanyalah barang palsu murahan. Saat itu, penonton lain juga mengenali identitas wanita itu. Mereka berbisik di belakangnya bahwa ia sama sekali tidak bisa menilai barang antik. Sebentar lagi ia akan menghabiskan seluruh warisan yang ditinggalkan suaminya. Mendengar perkataan itu, wanita tersebut tidak tahan lagi. Bagaimana denganmu? Kamu membeli vas porselen biru putih yang baru keluar dari tungku 2 hari lalu. Kamu membeli bola kaca yang bahkan anak kecil pun tidak mau memainkannya. Dan batu jelek di tangan Anda ini, dari Jason mana? Saat itu, seorang preman di sampingnya bertanya, dari mana wanita itu punya nyali untuk berkata seperti itu? Jika mengatakan barang mereka tidak berharga, setidaknya harus ada buktinya. Mendengar itu, wanita tersebut pun menanggapinya. Ia langsung merebut vas dari tangan preman di sampingnya. Kemudian, ia membanting vas itu ke tanah. Melihat kejadian itu, preman tersebut sangat marah. Namun, saat ia hendak marah, wanita itu dengan sigap memungut pecahan kaca di tanah. Lalu ia mengambil pecahan dengan cap tanggal minggu lalu dan memberikannya kepada orang itu. Ini benar-benar baru keluar dari tungku 2 hari lalu. Oh, apa maksudnya? Ternyata tebakannya benar. Kalau begitu, saat itu, semua orang penasaran dengan batu mentah di tangan pria botak itu. Namun, ia jelas tidak percaya pada kata-kata wanita itu. Ia mengatakan bahwa wanita itu bisa menebak dengan benar hanya karena beruntung dan stempel yang baru dibelinya. Pasti barang yang merugikan. Setelah mengatakan itu, pria botak itu hendak pergi. Saat itu, wanita tersebut tiba-tiba memanggilnya dan berkata bahwa ia bisa membuktikan barang mereka palsu. Lalu, bukti apa yang mereka punya untuk membuktikan miliknya palsu? Mendengar itu, pria botak tersebut dengan acuh tak acuh mengatakan bahwa yang di tangan wanita itu hanyalah ukiran biasa. Ukiran giok biasa tidak bernilai banyak. Mutiara pun bisa tertutup debu. Ini memang bukan kerajinan langka. Tetapi ini adalah stempel pribadi Kaisar Dinasti Qing. Diukir sendiri oleh Qianlong. Tidak mungkin. Anda tidak mungkin tidak mengenali tulisan tangan Kaisar Qianlong dari Dinasti Qing, kan? Ia terbiasa mengukir di bagian bawah stempel favoritnya. 2 kata, Chong Yun. Stempel ini dibuat dengan sangat indah dan kecil, agar bisa dibawa kemana saja. Benar, ini benar-benar tulisan tangan Qianlong. Memang benar, ini memang tulisan tangan Qianlong. Dan ini adalah stempel yang sudah lama hilang. Hei, Nona, juallah ini padaku. Tidak. Aku tawar 6.000. Tidak. Ini tidak saya jual, uangnya saya kembalikan. Begitulah. Di tengah tatapan iri semua orang, wanita itu meninggalkan jalan barang antik dan wanita itu bersumpah akan menggunakan kemampuannya menilai barang antik untuk meraih kesuksesan. Ketika wanita itu tiba di rumah leluhur untuk menghadiri jamuan keluarga, yang terlihat adalah harta karun yang tak ternilai saat ia sedang memeriksa stempel di tangannya. Ibu mertuanya datang ke aula dengan marah. Ketika melihat wanita itu menghabiskan uang untuk membeli barang seperti itu, ia langsung murka. Ia terus mengomel, mengatakan bahwa wanita itu selalu menghambur-hamburkan uang. Toh sekarang aku sudah mau minta cerai. Buat apa lagi berpura-pura menjadi istri yang baik? Anda tidak mengerti barang antik. Bagaimana aku tahu ini barang rongsokan? Bagus ya kamu berani melawanku. Karena Anda tidak mengerti barang antik, Anda tidak bisa menentukan nilai sebenarnya. Maka, tuduhan Anda bahwa saya boros tidak berdasar. Anda seharusnya minta maaf padaku. Kamu menghabiskan uang anakku, masih punya muka minta maaf dariku? Cih. Kalau bukan karena kakekmu berjasa pada Tuan Besar, jangan harap bisa menikah dengan anakku. Oh, sudah 2 tahun.
Bahkan satu telur pun tidak bisa kau hasilkan. Masih menghambur-hamburkan uang membeli stempel jelek. Hentikan.